Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sesi video kali ini kita akan bahas perihal faktur pajak masukan yang kita dapat sebelum perusahaan kita dikukuhkan sebagai PKP. Apakah itu bisa dikreditkan ya? Mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu. Pun kalau ada yang tahu, mungkin belum tahu detailnya seperti apa, harus dikreditkan berapa persen dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas aturannya ya, aturan yang berlaku. Oke, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video perpajakan terbaru. Semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita tidak panjang lebar ya, kita langsung saja bahas. Sebelumnya kita bahas dulu peraturannya ya, yang mengenai ini. Jadi dulu di Undang-Undang PPN ya, Undang-Undang PPN di 42 tahun 2009, ini kita sudah buka undang-undangnya ya, 42 tahun 2009 tentang PPN. Itu jelas di pasal 9. Teman bisa cek ya di pasal 9. Kita fokus ke PPN yang pajak masukannya untuk sebelum PKP ya, itu bisa dikreditkan atau enggak. Kita fokusnya ke situ. Pasal 9 ayat 8, nah ini pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan. Nah, jadi kalau belum dikukuhkan sebagai PKP itu tidak boleh dikreditkan faktur pajaknya. Nah, ini Undang-Undang 42 tahun 2009. Setelah update ke Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini Undang-Undang Cipta Kerja. Ini pajak masukan. Kita lihat pasal 9 sama ya, pasal 9 ayat 8. Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk A dihapus ya. Seperti kita tahu bersama tadi dibahas, yang A itu adalah perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ini di Cipta Kerja ini dihapus, dalam artian berarti boleh. Kita cek lagi nih ya, yang D sama yang E, isinya apa? Yang D itu pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah ya, jadi poinnya adalah dulu di 42 2009 itu sebelum PKP itu tidak bisa dikreditkan, namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja pajak masukan yang kita dapat sebelum PKP itu bisa dikreditkan dengan kriteria seperti ini ya. Kita lihat di pasal 9-nya, nih, pasal 9 ayat 9A. Jadi pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor barang, pembuatan barang dan lain sebagainya ini ya. Sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Terus diterbitkan lagi di PMK ya, PMK 18 2021, ini pasal 65, teman-teman bisa lihat. Jadi pajak masukan, PKP, JKP segala macam ya, itu di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP. Nah ya, jadi bisa dikreditkan. Jadi sama, pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80%. Nah, sekarang fokusnya adalah setelah pajak masukan tersebut bisa dikreditkan, namun ada syaratnya ya, harus mengkreditkan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Maksudnya seperti apa sih? Atau detailnya seperti apa sih? Nah, ini kita lihat, coba kita langsung trial ya di Excel mungkin. Nah, sekarang coba kita trial ya di Excel ya. Untuk PKP, semisal contoh seperti ini. Perusahaan kita itu dikukuhkan sebagai PKP di 1 Mei 2022. Berarti bulan Mei 2022. Nah, sebelum PKP, kita ada dapat faktur pajak masukan nih. Nih, pajak masukan besar 100 juta. Ini PPN-nya berarti ya. PPN-nya semisal di bulan April atau Maret lah sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Berarti kita hitungnya seperti ini. Pajak keluaran semisal di bulan Mei ya, setelah kita dikukuhkan sebagai PKP itu semisal 100 juta ya.
Berarti kalau di undang-undang sebelumnya kan berarti tidak bisa mengkreditkan yang ini ya, pajak masukan ini. Berarti PPN yang kita setor di bulan Mei ya 100 juta berarti. Karena nggak ada pajak masukan yang bisa dikreditkan. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 atau di PMK 18 pasal 65, pajak masukannya bisa kita kreditkan ya sebesar 80% dari pajak keluaran ya, dari pajak keluaran, bukan dari pajak masukan. Ini saya kasih contoh, pajak keluaran dan pajak masukan sama nilainya 100 juta. Berarti ini pajak masukannya adalah sebesar pajak keluaran dikali dengan 80%. Nah, seperti ini ya. Berarti dapatnya 80 juta pajak masukan. Berarti yang PPN yang kita setor ke negara itu adalah sebesar 20 juta. Kenapa? Karena pajak masukannya itu hanya bisa didapat 80% dari pajak keluaran. Nah, ini kalau contoh PKPM-nya sama ya, PKPM-nya sama, enak hitungnya. Lalu bagaimana kalau PM-nya beda ya? PM-nya nggak 100 juta, semisal lebih besar nih, 200 juta. Nah, Mama. Nah ya, kalau cashnya, sorry ini kurang 200 juta. Kalau cashnya PKPM sama kan ngitungnya gampang ya, ngitungnya gampang. Berarti PM-nya ya udah selisihnya 20%-nya harus kita setor ke negara seperti ini tadi. Nah, namun kalau pajak masukan ini lebih besar, berarti kan anggapannya adalah misal PM seperti ini. Nah, berarti kan kita kelebihan bayar ya, PPN lebih bayar 100 juta karena PM-nya lebih gede ya, 200 juta daripada PK. Tapi cara ngitungnya nggak seperti itu ya. Konsepnya adalah kita ngacu ke peraturan. Oke, kita ngacu ke peraturan seperti ini ya. Jadi yang bisa dikreditkan adalah menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran ya, tetap dari pajak keluaran. Jadi PM-nya ini adalah bukan 200 juta ya, bukan dari PM, tapi kita ngambilnya tetap 80% dari PK-nya ya, seperti ini. Kali 80%. Nah, ya, tetap. Jadi walaupun PM-nya lebih besar, itu tetap dan jadinya nggak bakal LB karena kita akan tetap setor ke negara. Karena yang bisa dipakai hanyalah 80% dari pajak keluaran. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau cashnya PM-nya kecil jauh? Kita kan 100 juta nih. PM-nya semisal hanya 50 juta. Nah, ini kalau ini analisa saya ya, analisa saya pribadi. Belum juga konfirmasi ke KPP-nya sih. Namun analisa saya tetap 80%-nya ya tetap harusnya kita ada setor ke negara ya. Kalau yang seperti ini kan berarti kita nih sama dengan 50 juta. Yang setor ke negaranya 50 juta. Harusnya yang dipakai tetap 50 juta ya, bukan 80% dari PK. Kalau 80% dari PK kan pasti lebih kecil, hanya 20 juta setor ke negaranya. Pasti negara nggak mau dong ya, kalau analisa saya seperti itu. Tetap kalau pajak masukannya itu lebih kecil dari PK ya, lebih kecil dari PK, berarti kan sudah jelas KB-nya besar. Beda dengan PK sama PM-nya sama, atau PM-nya lebih besar dari PK. Makanya aturan pemerintah 80% dari PK-nya agar tetap ada KB, tetap ada setor ke negara. Namun kalau pajak masukannya itu lebih kecil, jauh dari PK, nah acuannya tetap ngambil ke PK, tetap ngambil ke PM seperti ini ya, 50 juta, bukan 80% dari PK-nya ya. Kalau analisa saya seperti itu pribadi, disclaimer ya, silakan teman-teman konfirmasi lagi ke KPP. Harusnya sih seperti itu, karena ya menguntungkan banget buat wajib pajak kalau mengambil PM-nya 80% dari PK, karena PM-nya aja nggak nyampe ya, nggak nyampe 80%. Ini kan PM-nya jadi 80 juta misal ngambil dari PK, tapi yang sebenarnya terjadi PM-nya hanya 50 juta ya. Pasti merugikan negara dong. Analisa saya pasti negara nggak merugi ya, seperti itu. Silakan konfirmasi kembali deh kalau analisa saya seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Tolong bantu share video ini ke media sosial, WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, agar kita sama-sama mendapat kebaikan lah dari ilmu yang bermanfaat yang disampaikan. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.